interaksi Naila dengan pengurus rumah tangganya. Kemudian rutinitas yang dilakukan Naila di rumah. Yang ketiga, fokusnya itu hal spiritualnya. Poinnya teror hantu wanita berkebaya. Visualisasi Naila bertemu wanita berkebaya. Yang keempat itu burung kedasih. Poinnya pertanda dari setiap kematian warga desa. Visualisasi suara burung kedasih di antara pepohonan. Udah Pak, cuma segitu. Pak, gitu doang. Iya, soalnya yang lain-lainnya, emang intinya tuh ke situ Pak gitu, yang lain-lainnya belum ketemu lagi gitu. Oke. Maksudnya beri ke saya dong, maksudnya siapa? Ya, beri ke saya maksudnya. Udah Pak. Udah? Sudah Pak. Perhatikan baik-baik. Kita awali dari sinopsis dulu. Sinopsis itu awali paragraf pertama itu adalah mendeskripsikan adegan pertama dari film. Ingat, karena ini merupakan pembuka film, maka upayakan ini merupakan adegan terbaik yang bisa memancing orang untuk menonton film kita. Ya, upayakan adegan menggambarkan aksi terbaik yang bisa menggugah penonton untuk menyaksikan film kita. Jadi ini isinya bukan uraian cerita, lebih menggambarkan adegan. Bedakan uraian cerita dan adegan. Misalnya, siapa adegan artis pertama tadi yang bocah kecil yang lihat setan itu siapa namanya? Puja. Iya Pak. Siapa bocah yang anak kecil yang lihat setan itu siapa namanya? Oh, itu anaknya Pak. Siapa namanya? Laila. Iya Laila. Laila. Laila, bocah berapa tahun? Bocah berusia Tadi udah ah? SMP lah. SMA. SMP. SMP itu 12 tahun ya. 12 tahun. Berlari, misalnya berlari-lari di mana? Misalnya di perkebunan, sebuah kebun seakan dikejar oleh makhluk yang tak terlihat. Jadi bayangin dia lari tuh ya. Ini aksinya lari tuh. Lari itu ya. Nanti ada instruksi, ada gambar perempuan lari tuh. Si ini karakternya, si bocahnya, si Laila berlari, lari-lari tuh. Nah, kalian sudah bisa bayangin nggak kira-kira kamera seperti apa kira-kira tuh? Dia lari berarti kamera ngikutin dia dong. Iya kan? Iya Karena dengan dia lari. betul. Terus karena dia dikejar, pasti nengok kiri kanan dong. Sekali dia misalnya kalau gambarkan lagi. Sekali dia menoleh ke belakang untuk memastikan yang mengejar tertinggal jauh. Jauh. Karena kelelahan. Pada akhirnya misalnya Laila terjatuh karena misalnya tersangkut daun ranting. Matanya menatap tajam ke arah belakang dan
Ia seakan-akan ia menyaksikan makhluk itu ingin menjangkaunya. Bentar. Ingin menjangkaunya. Akhirnya ia berteriak. Berteriak hingga pingsan. Bayangin, sekarang tuh Puja, siapa namanya? Itu juga Dina, ya. Yang ini merupakan instruksinya, kira-kira seperti itu gambaran paragraf pertama ya. Paragraf pertama seperti itu. Laila subjeknya, sudah kelihatan tuh subjek. Dia ngapain? Lari-lari tuh. Ini settingnya kelihatan tuh, kebun, ya. Settingnya kebun tuh. Jadi larinya di mana? Lari di kebun. Jadi kamu sudah bayangin dia lari, kamera ngejar-ngejar dia tuh. Kamera itu menggambarkan sebagai si makhluk halus atau setan kayak gitu. Jadi kalian sudah berimajinasi bahwa ada orang lari nih, kayak gitu kan, dikejar-kejar kayak gitu. Dan dia nengok-nengok. Di sini kamu lihat lagi dia menoleh ke belakang. Berarti dia ada aksi lagi tuh. Jadi ini ada aksi ya, ini setting, ini menggambarkan subjeknya, si aktornya kayak gitu ya. Aktornya, ini lokasinya, settingnya. Katakanlah ini kita bikin malam biar dramatis ya, malam ya. Pada malam hari, pada suatu malam. Menggambarkan settingnya nih. Nih kan, ini udah setting malam. Kebun malam, ini saya bedain biar kamu gambarin. Ini menggambarkan setting, ya setting juga gitu ya. Terus ini menggambarkan si karakternya kayak begitu, ya. Dan ini berlari aksinya nih, aksinya. Nah, aksinya ini nanti akan ditafsirkan oleh si kameramen nantinya. Atau kalau yang baca produser langsung lihat, oh dia lagi lari nih, jadi dia seperti dikejar setan. Di sini ada makhluk lagi nih, makhluk yang tak terlihat nih kita katakanlah sebagai eh, apa namanya karakter kedua. Jadi ada setan, setan kan nggak kelihatan dong ya. Tapi ini kan sudah diwakili oleh kamera nih. Jadi udah ngebayangin kamu tuh ada orang lari di kebun tuh, lari kebun terus sampai dia sampai nengok tuh ya ini biarin ini. Terus dia yang berikutnya si Lela terjatuh berarti ini warna yang kuning lagi ya. Ini yang warna Lela udah pasti udah ya terjatuh. Terus ya karena tersangkut rating ini detailnya kayak gitu ya. Kalau ini mau dibikin detail lagi, kameramen sudah bisa paham ini berarti oh bakal ada adegan kaki yang tersangkut ranting. Jadi itu sudah menjadi detail kamera tuh. Terus matanya mata tajam ke arah belakang ini juga sudah aksi lagi nih, ya. Aksi lagi tuh ya. Bayangin Puja, Dina, bayangin kayak begitu. Jadi kayak kamu nulis tuh sudah ngebayangin adegan, bukan nyeritain sekedar nyeritain apa namanya nyeritain apa yang terjadi sama si Laila, tapi menggambarkan adegannya seperti apa. Terus dia akan menyaksikan, berarti matanya melotot dong ya. Ini sama menatap, sama ini melotot juga kan sama kayak gitu. Ini sudah ada bayangan bahwa ini seakan-akan kamera nih bermain nih. Terus dia ada aksi lagi berteriak hingga pingsan. Jadi sudah menggambarkan ada satu adegan ini menggambarkan dia lari sambil nengok, jatuh, terus matanya menatap lagi ketakutan kayak begitu ya, sampai teriak. Nah, kamu bayangin nggak? Ini udah sebelum menggambarkan sebuah adegan. Menggambarkan adegan, di situ ada tokoh namanya Laila, lalu ada makhluk yang tak terlihat kayak gitu, kayak Ju-on kayak gitu ya. Ada makhluk yang tak terlihat. Digambarkan anak 12 tahun kayak gitu, terus ada adegannya dia di kebun pada malam hari, ya. Jadi dia adegannya gelap. Jadi sini kebayang tuh, kamu bayangin nggak bahwa di sini dari ini kita sudah menggambarkan satu, pertama dari gambaran ini kita memperlihatkan karakter karakter dalam film ya, karakter dalam film itu setting setting dalam film kan ya, kebun dan malam itu kan setting kan ya, kebun malam kayak gitu. Lalu aksi-aksi dari aksi-aksi dari sang karakter kayak gitu hingga membentuk
sebuah adegan. Nah, kalau kita kayak begini, kira-kira kamu sudah ngebayangin nggak ini adegan apa kira-kira Puja? Kamu terbayang nggak ini adegan apa ini yang kamu lihat ini? Adegan horor, Pak. Ya, Nah, maksudnya, film kamu kan arahnya ke horor kan kira-kira kan? ya, ya, Pak. Satu adegan ini dari paragraf satu ini, paragraf satu sudah tergambar adegan yang bergenre horor ya. Karena kan arahnya kan film Ya, horor kan? Ya. ya, Lalu kedua, secara kreatif ini sudah menggambarkan kreatif sudah gambarkan kebutuhan artistik. Artistik itu berarti kebutuhannya apa? Setting tempat ya. setting. Setting Ya, Pak. tempat, terus pakaian juga ya pasti ya. Wardrobe, Ya, setting, terus tata cahaya. Karena apa? Malam nih, tata cahaya nih. malam waktu. Ya. Tata cahaya malam dia. Kan sudah menggambarin harus malam nih. Malam tuh ya. Lalu ada artistiknya. Artistik berarti itu ada pohon, ada misalnya rumput, ada pohon yang bisa nyangkut dia. Itu kan bagian dari properti kan. Artistik kayak begitu ya. Katakanlah ini properti, artistik dan properti lah. Kayak gitu. Jadi ini adegan dia jatuh kan bukan adegan yang tidak sengaja, tapi sudah disiapkan. Ada rantingnya disiapkan, ada pohon-pohonnya disiapkan kayak begitu. Itu jatuhnya ada artistik ya. Lampunya biar dramatis, ada suasana malam kan ya. Berarti ada cahaya apa? Cahaya bulan, ya kan? Cahaya bulan berarti apa? Lampunya pakai filter warna biru. Jadi seperti bulan kayak gitu. Jadi lampunya bukan lampu terang yang terang benderang seperti kita di dalam kamar, enggak, tapi dibikin kasih warna biru. Terus lampunya tidak selalu semua terang, tapi dibikin selang-seling seperti seakan-akan tuh pohon dia lari di antara pohon-pohon yang ada selipan cahaya bulan yang masuk kayak begitu. Ya, artinya sudah bicara soal tata cahaya tuh. Wardrobe-nya kita sudah bicara soal si baju si Laila bocah itu kan bocah kecil kali ya. Katakanlah yang main misalnya Dina. Gitu. Tapi karena di setting dia menggunakan jadi bocah 12 tahun dia pakai rok mini. Karena dia jadi bocah kecil kayak begitu. Berarti sudah nyiapin pakaian kan wardrobe kan ya. Nah, yang paling penting lagi adalah soal eh, tata kamera kayak gitu. Jadi kamera sudah mikirin tuh adegannya kayak gimana kira-kira ya. Kalau nggambarin bocah lari berarti kamera tuh sudah mulai follow tuh ikuti si Laila itu. Jadi si Laila kita ambil dari belakang, lari Laila, kita si kameramen ngejar kayak gitu kan ya. Termasuk tata kamera dan tata suara ya pastinya ya. Tata kamera takutnya kan ini beda. Dan tata suara juga kayak gitu. Bayangin. Jadi ketika kamu menggambarkan satu paragraf tuh sudah menggambarkan ada ini kebutuhan ini tuh. Ada kebutuhan-kebutuhan aksinya, settingnya segala macam sampai kebutuhannya apa? Ini siapa yang itu nanti nih? Ini yang butuh nanti produser. Kalau yang ini memang kebutuhan siapa nih? Ini apa ini? Oh kita ya. Ini adalah kebutuhan sutradara mungkin ya dan pemain nih. Seperti itu. Tapi yang ini sudah mulai kebutuhan siapa? Kebutuhan produser. Karena dia harus nyiapin kamera, nyiapin suaranya, semacam boom kayak begitu, pakaiannya, lampu-lampu dan sebagainya kayak gitu. Jadi bayangin, sekarang kamu sebagai penulis skenario, waktu bikin sinopsis aja tuh ini sudah menggambarkan banyak kebutuhan, banyak informasi bahwa kalimat yang cuma satu, dua, tiga, empat kalimat, ternyata ini menggambarkan ini di belakangnya kayak gitu. Paham nggak sampai sini, Puja? Paham, Paham ya? Pak. Jadi kamu nggak sesederhana seperti kamu bikin cerpen. Di sini kamu sudah bayangin, bayangin kalau kamu produsernya kamu udah ngitung tuh. Jangan malam siang aja. Kenapa? Nggak pakai lampunya nggak banyak. Nah, kayak gitu tuh. Terus nggak pakai artistiknya di mana nih? Ah, di ini aja deh, di belakang kampus aja murah. Atau di dekat yang tempat orang jual apa tuh namanya? Asinan itu di kebun sawit kayak gitu. Kamu sudah membayangkan nih soal artistik ini di mana tempatnya di setting kayak gitu. Jadi untuk sinopsis untuk kebutuhan film
ternyata tidak sesederhana seperti kita bikin sinopsis untuk cerpen atau yang lain kayak gitu. Karena sudah ada satu menggambarkan adegan. Adegan itu berarti kita seperti nonton film kan ini kan. Buat kamu sebagai penulis sudah membayangkan adegannya seperti apa. Jadi kamu bayangin seperti nonton film. Nah ini sama nih harus ditangkap oleh sutradara atau oleh si produser. Ingat, penulis skenario eh, konstruksi pertamanya adalah sutradara dan produser. Jadi sutradara sudah bisa membayangkan adegannya seperti apa, angle kameranya seperti apa, dan si produser sudah mulai menghitung budgetnya berapa kayak gitu. Bayangin, berarti kalau kameramen mikir, berarti sudah harus melibatkan apa? Melibatkan kameramen ya, melibatkan penata cahaya, melibatkan penata artistik, melibatkan orang lain banyak lagi. Artinya satu paragraf ini kamu sudah mulai mendapatkan gambaran bahwa ini merupakan pesan yang sudah merupakan instruksi, pesan yang sudah merupakan gambaran dummy dari sebuah film gitu. Baru sinopsis tuh, gitu kan ya. Jadi bayangin kerumitannya ini adegan ini adegan ini adegan ini adanya di yang bagian mana dari cerpennya Puja? Mungkin ada di depan, mungkin ada di tengah, mungkin ada di belakang. Tapi kamu harus tampilin kenapa ini daya tariknya gitu. Orang langsung ketarik, wah berarti ini adegan horor nih. Udah ada orang horor kan berarti bayanginnya wah serem nih, kayak Ju-on atau kayak apa kayak, ya. Nah, itu kesan pertama itu ada di sini. Keberhasilan kamu membuat film kamu dilirik oleh produser, oleh sutradara adalah bagaimana menampilkan kalimat ini kayak gitu. Gitu. Setelah itu baru masuk paragraf 2, kamu kasih uraian. Laila adalah apa? Misalnya Laila adalah anak dari pasangan, misalnya pasangan siapa? Rasidin misalnya. Rasidin ini 30 tahun misalnya. Tahun dan Ningsih misalnya. Ini orang kampung, ini 25 misalnya kayak begitu. Yang bermukim di sebuah desa di misalnya di Picung, di Kecamatan Picung, desa di Pandeglang misalnya. Cerita lagi Laila mempunyai masalah lahir sebagai anak indigo misalnya kayak gitu. Betul anak indigo kayak gitu. Alias bisa melihat makhluk halus, makhluk halus. Ini sudah mulai mendeskripsikan karakternya nih, si apa namanya, Puja. Menggambarkan si Laila kembali tuh digambarkan siapa dia, profilnya kayak gitu, terus ada ibunya, bapaknya digambarkan kayak begitu ya. Lalu digambarkan sebagai kelainan dia tuh, sebagai profilnya dia tuh ya. Sebagai anak indigo tuh masih hijau juga tuh, gambarkan hijau. Sambil digambarkan konfliknya yang menjadi titik awal masalah misalnya katakan titik awal masalah suatu hari katakanlah ya suatu malam ia dikejar-kejar, ia merasa dikejar-kejar oleh makhluk halus, makhluk halus, makhluk halus, halus. Ia masih takut. Nah, gitu kan ya. Makhluk halus. Nah, ternyata pengejaran ini hanyalah awal, hanya awal. Karena setelah ini ia terus dibuntuti oleh si makhluk halus, makhluk halus kayak gitu. Nah, maka dari sini sudah kegambar nih, ini yang ini biru juga ya. Karena ini karakter juga ya. Kalau pelan-pelan tuh kan kita kan sudah harus ngasih lihat dong, ngasih lihat makhluk halusnya seperti apa bentuknya, apakah kayak Dina misalnya gitu ya. Kalau di film Korea tuh makhluk halus tuh nggak selalu bentuknya jelek, bisa cantik kayak gitu, bisa pakai jilbab, nggak selalu pakai darah-darah atau apa namanya punggungnya bolong, nggak kayak begitu.
Kasih lihat kayak begitu. Nah, gambarin lagi tuh. Diam-diam. Nah, perlahan-lahan. Misalnya, saya nggak tahu. Saya nggambarin. Saya nggak terlalu detail tadi dengar ceritanya Puja. Saya gambarin misalnya perlahan-lahan jalin hubungan akrab antara siapa namanya si Laila dan Dina, sang makhluk halus. Gitu. Jadi kan digambarin cerita setan tuh nggak selalu harus jelek setannya, tapi bisa harus cantik juga bisa kayak begitu. Nah ini sudah tergambar kayak gini, orang tuanya pun sejauh ini orang tuanya tidak tahu. Ini masih menggambarkan alur ceritanya bakal seperti apa kira-kira. Dia ketemu setan, dikejar-kejar, terus, nah dia terjadi hubungan akrab kayak gitu. Sejauh ini orang tuanya tidak paham, orang tuanya tidak tahu, orang tuanya, orang tuanya tidak tahu. Tapi Dina sudah bertutur banyak soal latar belakang kematiannya, dan pada akhirnya dia memohon agar Laila membantunya. Udah gitu. Bagaimana hubungan? Bagaimana drama pertemanan Laila dan sang makhluk makhluk halus, apa yang diminta oleh Dina. Nah, pertanyaan uraian dalam film ini makanya sepanjang dalam film sepanjang katakanlah 8 menit misalnya, 8 menit ini penyelam ini akan diperlihatkan hubungan akrab antara makhluk manusia dan makhluk makhluk 10 menit lagi makhluk halus ya gitu ya. Ini kayak gini, makhluk halus sudah memperlihatkan ini premisnya nih ya, memperlihatkan sisi lain kehidupan pasca kematian ya, bahwa ada kematian Bahwa ada kehidupan lain setelah kematian. ya. Kan ternyata orang meninggal itu ternyata ada setelah meninggal ternyata dia masih hidup gitu kan ya. Iya. Setelah meninggal ternyata dia hidup gitu kan ya. Ada lagi muncul kayak gitu. Kan pasca kematian dia, setelah kematian si itu kayak gitu. Nah, gambarin. Jadi ini merupakan premisnya nih. Guna memperlihatkan sisi lain kehidupan pasca kematian. Ini kan jadi ini yang jadi kemarin kan saya nggak tahu premisnya Dina siapa namanya Puja nggak tahu apa kayak gitu. Tapi gini kira-kira tujuan filmnya. Jadi bagaimana pada akhirnya akhir kisah persahabatan ini saksikan film karya Puja Lestari ini. Udah selesai tuh. Jadi nggak terlalu panjang, tapi kamu sudah bisa pertama ini paragraf pertama ya. Paragraf pertama kamu sudah menggambarkan adegannya seperti apa. Adegan pertamanya ya. Lihat, ternyata adegan pertama itu sudah memperlihatkan ini kayak gitu kekayaannya. Maka begitu kamu masuk ke adegan ini ya, ini sudah menggambarkan plot cerita. Ya, plot cerita. Plotnya seperti apa nanti kira-kira film sepanjang 8 menit ini. Kan 8 menit ini kan kira-kira kayak gitu. Ternyata yang main tuh
bukan cuma ada 4 pemain di sini. Ada Laila, ada Rashidin, ada Ningsi, dan ada Dina kayak gitu. Ini Dina jadi warna biru juga, gitu kan ya. Ini warna biru. Menggambarkan, ini sudah menggambarkan paragraf pertama, menggambarkan adegan pertama, menggambarkan adegan pertama ya. Paragraf kedua menggambarkan soal spesifikasi dari karakter si Laila kayak gitu. Jadi ini menggambarkan spesifikasi karakter dalam film kayak gitu. Ini yang paling penting nih. Jadi kalau yang tadi uraian yang tadi, yang ini menggambarkan uraian ini semua nih ya. Ini yang ini ya. Jadi saya pindahin ya. Ini menggambarkan ini kayak gitu. Menggambarkan ini. Ya, ini saya buang. Kayak gitu. Ini menggambarkan ini. Ini sengaja saya bikin miring biar bedain. Ini menggambarkan spesifik karakter kayak dalam film. Lalu ini bagaimana? Ini sudah menggambarkan menggambarkan plot dalam film. Plot tuh alurnya, alur ceritanya kayak gimana. Tapi kita nggak perlu, ini kan nanti sinopsis kan. Nggak perlu semuanya harus tahu, kira-kira kayak begini. Jadi gambarin orang normal berteman sama orang halus kayak gitu. Terus kayak apa? Pasti orang halus itu minta tolong dong kayak begitu dong. Kayak gimana terus prosesnya kayak begitu? Nah, apakah si Laila nanti akan jadi hidup normal, normal kembali ya setelah si Dina pergi, atau Dina itu akan terus gentayangan dan sebagainya, kita nggak tahu. Itu nanti tergantung si penulis mau gambarin apakah mau jadi plotnya itu mau tertutup atau terbuka nanti terakhirnya. Kalau tertutup tuh berarti menggantung ceritanya tuh. Mungkin si Dina masih gentayangan. Tapi kalau misalnya terbuka digambarin si happy ending misalnya ya. Misalnya Dinanya pulang dengan bahagia kayak gitu dan si Laila kembali menjalani kehidupannya dengan normal. Itu adalah happy ending kayak gitu. Plot terbuka kayak gitu ya. Jadi kalau plot tertutup tuh masih menggantung ceritanya. Itu bedanya tuh. Terus ini yang paragraf berikutnya adalah menggambarkan klimaks sebenarnya, menggambarkan klimaks dari film. Bayangin ini cuma berapa paragraf ya? Klimaks, perkiraan, prediksi klimaks. Orang nonton film tuh karena pengen dapat klimaksnya. Kayak apa udahannya. Tapi kita nggak bisa kasih tahu dong, karena kalau ngasih tahu itu namanya spoiler. Orang nggak nonton lagi kayak begitu, ya. Nah, baru di sini baru kita gambarin yang ini cuma 5 paragraf tapi sudah menggambarkan detail kayak begitu. Yang film panjang pun seperti ini, nggak perlu panjang-panjang juga, bisa seperti cuma 2 halaman, kalau perlu cuma digambarin ininya sih, bagian yang plotnya ini yang dipanjang-panjangin sebenarnya. Ini tetap, ini cukup satu paragraf bisa, ini bisa, tapi ini bisa dan bisa lebih dari satu paragraf, ini bisa panjang paragraf, gitu, ya. Kalau ini kan film pendek, jadi cukup satu paragraf, oke lah. Ini kayak menggambarkan premis dalam film, dan tentu dan memperlihatkan juga siapa saudaranya kayak gitu. Ini sudah mulai bahasa promosi kayak gitu. Ini baru sinopsis kayak gitu, ya. Ini sinopsisnya. Jadi pada akhirnya seluruh paragraf ini saya pada akhirnya catatan di sini, catatan note film. Ya, ini saya hapus. Catatan seluruh paragraf menggambarkan adegan bagaimana secara kreatif selama. Jadi ini intinya gitu. Jadi orang dengan nulis kayak begini cuma separagraf kayak gini kelihatan, ini kalian pakai handphone kelihatan ya, nanti saya copy deh ya.
Kira-kira kayak begini gambarannya. Menggambarkan dulu paragraf 1, paling di sini ada 1, 2, 3, 4, cuma 5 paragraf. Tapi lari 5 paragraf ini kamu sebagai orang yang baru baca ini kira-kira paham nggak kira-kira seperti apa? Kalau katakanlah Dina sebagai calon produser yang biayai film ini, kamu kebayang nggak kira-kira adegannya kayak apa ini film? Gitu. Jadi, Kebayang, Pak, kebayang. nah jadi saya nggak perlu harus apa namanya baca satu skenario, cukup satu halaman ini aja saya udah ngerti kayak gini ceritanya kayak apa. Bagus apa enggak kayak apa? Coba bayangin ketika kalian Puja presentasi dalam bentuk cerpen, Dina presentasi dalam bentuk cerpen, si Heru presentasi dalam bentuk cerpen. Sama-sama membingungkan kan, betul nggak? Sama-sama nggak ngerti. Karena adegannya pabaliut, kata orang Sunda mah, pabaliut tuh. Tapi kalau udah kayak begini kan, oh ternyata si filmnya si Puja itu mau kayak begini, sinopsis. Katakanlah ini film apa ya? Apa film apa? Puja judulnya apa juga? Judulnya apa? Itu mereka, tanda tanya, Pak. Apa? Itu mereka, tanda tanya. Tuh kayak gitu kan ya. Kayak gitu. Ya. Ini baru jadi sinopsis tuh. Tapi bayangin kamu bikin sinopsis tuh ternyata tidak sesederhana seperti yang kamu bayangkan. Yang kemarin yang kamu baca di dokumenter televisi adalah itu sinopsis dari film dokumenter. Beda ya? Ya mirip-mirip lah, mirip-mirip. Tapi tidak rahasianya ini, rahasia yang ini yang tidak saya tulis kayak gitu nih. Yang ini bagian yang miring-miring, tulisan-tulisan miring. Ingat, ini karakter, ini plot. Udah cukup orang tuh menggambarkan. Tapi adegan pertama itu sudah menggambarkan banyak hal. Adegan pertama kayak gitu. Jadi kita baru menggambarkan waktu nulis itu kamu sudah ngerti adegannya seperti apa, kamera seperti apa itu udah kelihatan. Karena kamu tuh sudah tahu Laila itu siapa, membayangkan setannya kayak gimana dan seterusnya. Itu. Jadi bayangan imajinasinya itu Laila itu bisa jadi kamu tuh nonton lihat orang kayak gitu ya. Laila lihat orang, terus si orang-orang bapaknya Rasidi dan siapa si Ningsih lihat orang. Tapi makhluk halus kan